Baik, kita akan meneruskan akan penyelidikan kita akan kitab Roma ini. Kitab Roma, beberapa pentafsir mengatakan inilah Injil yang ada di dalam pikiran Paulus. Jadi ketika kita mau mengerti apakah berita Injil di dalam model yang lain, maka lihatlah tulisan daripada Paulus. Ya, dan ini merupakan sesuatu hal yang boleh dibilang merupakan kondensasi pemikiran yang melintas daripada perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Ya, karena Paulus bukan seorang yang biasa di dalam hal ini, artinya dia pasti telah melewati sebuah pergumulan yang panjang sebagai orang perjanjian lama, bagaimana kemudian dia merangkum di dalam pikirannya tentang siapakah Yesus dan pekerjaannya. Berdasarkan latar belakang yang dia miliki, maka kita mengetahui bahwa Paulus adalah orang yang sangat menentang Kristus. Di awalnya bukan sangat menentang Kristus, lalu kemudian kenapa bisa berubah akhirnya menjadi pelayan Kristus, menjadi hamba Kristus seperti yang dia mulai di dalam catatan pasal pertama ayat yang pertama ini. Ini merupakan sebuah perubahan yang drastis yang terjadi di dalam hidupnya Paulus. Dan itu sebab kalau ketika kita mempelajari bagian ini kita akan melihat ada banyak hal yang Paulus pikirkan. Dan hari ini kita akan melihat dari ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Cuma mungkin kita akan hari ini membatasi 8 sampai yang ke-10. Ya, tapi paling tidak kita melihat ada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Mari sebelum kita melanjutkannya, kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan, firman-Mu menggairahkan kami untuk terus mencari, menyelidiki, dan menemukan kebenaran-Mu yang bukan saja memberikan pengertian, tapi memberikan hidup. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami melihat firman Tuhan, mengajar kami untuk bertemu dengan Tuhan melalui firman, dan mengajar kami untuk berbakti kepada Tuhan di dalam tindakan. Berkati studi kami malam hari ini. Tuhan sucikan, kuduskan kami satu persatu. Siapapun di antara kami pasti tidak luput daripada melakukan kecemaran dosa, karena keinginan daging kami begitu melekat, dan mungkin sekali kami menjadi orang yang masih menikmati akan bagian keinginan daging itu. Tolong kami mematikannya dan menemukan kegembiraan untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dengarkan doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita membuka kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pertama kita akan membaca secara bergantian, gitu ya, bergantian. Saudara yang tidak kedapatan bukan berarti saudara anak tiri. Ya, kita mulai dari membaca dari Kenwin. Ya, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan dua, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi
Baik, dari ayat-ayat yang ada kita menemukan kebenaran kalau Paulus tidak pernah datang ke Roma. Ya, dia tidak pernah datang ke Roma, jadi jemaat Roma yang bertumbuh lalu kemudian dibilang imannya tersebar di antara banyak tempat dan sangat mungkin ini menjadi berita yang didengar oleh Paulus sendiri. Ada apa dengan Roma di situ? Ya, dan nanti kita akan coba bandingkan dengan kitab Kisah Para Rasul gitu ya, tentang bagaimana Paulus mempunyai keinginan menuju ke Roma tersebut dalam perjalanannya. Jadi Paulus mendengar berita itu dan dia merasa bahwa ada pekerjaan Tuhan yang besar yang terjadi di Roma. Ya, itu sebab dia bilang, aku ingin cepat-cepat pergi ke kamu, mengunjungi kamu, dan kemudian berbagi iman dengan kamu. Sehingga dia betul-betul merasa bahwa ini merupakan sebuah keinginan yang besar. Saya harus pergi ke sana untuk melihat kerjaan Tuhan di tempat itu. Nah, saudara, kalau boleh saya mau men-share sedikit dalam berapa banyak pengalaman pelayanan saya gitu ya, khususnya ketika masuk ke dalam pelosok-pelosok, entah di Jawa Tengah, entah di Jawa Timur, atau di Kalimantan, bahkan mungkin di beberapa tempat di Sulawesi begitu ya. Masuk ke pelosok-pelosok tempat itu dan saya menemukan ada komunitas orang Kristen di tempat itu. Komunitas itu bertumbuh dengan begitu besar sekali, bertumbuh bahkan menjadi satu komunitas yang memberikan pengaruh untuk desa-desa di sekitarnya. Ya, saya meminjam cerita ini untuk menceritakan tentang sebuah komunitas orang percaya bertumbuh dan memberikan pengaruh bagi tempat-tempat sekitar. Di dalam semua kesederhanaannya Tuhan memberkati. Ya, satu kampung kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam semua kesederhanaannya Tuhan memberkati dan itu menjadi daya tarik yang besar sekali bagi saya secara khusus untuk memikirkan tentang siapa yang memulai pekerjaan ini di sini. Siapa yang pernah pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini? Pada waktu itu kondisinya seperti apa? Apakah kondisi adalah orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berkepercayaan lain? Sudah pasti. Atau mereka mungkin bukan berkepercayaan seperti yang diterima oleh tata hukum daripada bangsa Indonesia. Mungkin apakah ada yang animisme? Saya pernah berada di sebuah desa yang seluruh mayoritas penduduknya itu adalah animis, gitu ya, dan itu membuat dalam konteks itu adalah sepertinya desa itu ada orang-orang yang masih percaya kepada kepercayaan animisme, tapi ada juga ada orang Kristen di tempat itu. Sehingga selalu pertanyaan saya pertama-tama itu adalah siapa yang pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini? Ya, lalu kemudian mulai mengabarkan Injil, pasti akan bertemu dengan penolakan demi penolakan pada awalnya. Kita tidak berbicara tentang para misionari yang namanya itu ada di dalam buku-buku begitu ya. Ada dalam buku yang terkenal, misalnya kita bisa menyebutkan nama seperti John Eliot atau nama-nama yang lain seperti kalau saudara ke RMCI di sepanjang jalan itu ada banyak cerita tentang para misionari, bukan? Apakah ada misionari yang tidak dikenal? Banyak. Poinnya adalah Tuhan mengenal mereka, gitu ya. Dan mereka memulai perjalanan pekabaran Injil mereka di tempat itu dan menghasilkan adanya banyak orang-orang yang bertobat. Siapa dia? Tidak tahu. Namanya siapa? Bahkan kita nggak pernah menyebutkannya sekalipun. Ya, dan nampaknya hal ini juga yang Paulus coba tuliskan. Dia mendengarkan cerita tentang bagaimana jemaat di dalam kota Roma itu kemudian percaya, bertumbuh dalam imannya, maka pertanyaannya siapa yang memulainya? Saya selalu
terkagum karena Alkitab mencatat walaupun sangat samar sekali dan tidak memberitahu sama sekali, tapi yang dicatat itu adalah hasil pekerjaannya. Untuk mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan bahwa lihatlah, ini yang penting itu adalah Allah dan kerajaannya, bukan orangnya. Orangnya adalah yang menjadi sarana saja di dalam tangan daripada Allah. Tapi yang penting adalah bagaimana hasilnya, pekerjaannya. Pekerjaan itu membuktikan bahwa Allah memberkatinya. Nah, ini menjadi sebuah pergumulan besar sebenarnya. Setiap kita selalu ingin meninggalkan monumen dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan, setiap orang-orang yang menjadi pemilik atau jadi penguasa-penguasa selalu ingin meninggalkan monumen yang menunjukkan bahwa dia pernah berkuasa. Setuju? Ya, dia meninggalkan monumen begitu ya. Nah, monumennya itu untuk membawa orang untuk mengatakan, oh dia pernah ada, pernah berkuasa, pernah mengakibatkan sesuatu di dalam daerah kekuasaannya. Tapi kalau kita lihat di sini adalah apa yang Paulus coba tuliskan, dia melihat monumen yang dikerjakan oleh orang yang tidak dikenal siapa dia ini dalam bentuk apa? Adanya jemaat yang bertumbuh, imannya tersebar di mana-mana. Siapakah dia? Nggak ada satu orang pun yang tahu. Siapa namanya? Juga bahkan Paulus tidak menyebutkan sama sekali. Ya, di dalam sebuah khotbah yang saya sampaikan di persekutuan wanita, waktu itu saya berkhotbah tentang wanita yang melayani, ada satu nama yang muncul di dalam khotbah itu. Siapa ya namanya? Kok saya jadi lupa? Lydia atau siapa? Lupa. Bukan. Febe, saya nggak tahu. Masih ingat nggak ibu-ibu yang hadir di sini? Febe, seorang yang melayani. Menariknya Paulus mengatakan kepada kepada jemaat, ya di mana Febe mau datang, kalau dia datang terima dia, karena dia adalah seorang yang melayani Tuhan. Febe ini muncul sebagai akibat daripada apa? Dia muncul latar belakang bukan orang Kristen, lalu kemudian dia bertumbuh dalam gereja kecil, saya lupa nama gerejanya, tapi kemudian Paulus mengatakan orang ini melayani Tuhan. Yang saya soroti adalah siapa hamba Tuhan di gereja kecil ini yang membuat Febe kemudian bisa kemudian mendapatkan pengakuan daripada seorang Paulus sebagai orang yang melayani, gitu. Ya, itu khotbah saya di persekutuan wanita. Ya, wanita yang melayani. Saya menyoroti Febe. Nama itu muncul, tapi tetap ada nama yang Tuhan simpen. Tapi dampaknya adalah kerajaan Tuhan muncul dari orang ini. Nah, saudara, kalau kita lihat kembali ke dalam apa yang dikatakan oleh Paulus di sini Paulus melihat keajaiban pekerjaan Tuhan. Dia adalah seorang rasul pastinya, karena dia mengatakan itu di dalam pasal yang pertama. Ayat yang pertama, dia seorang rasul dan dia dipanggil untuk melayani Tuhan, dan ini merupakan sebuah pekerjaan Tuhan yang besar sekali dalam kehidupannya. Tuhan membelokkan jalannya, bukan saja bicara mengenai jalannya dia yang berharap untuk bisa mematikan semua orang Kristen, ya, waktu itu dia sedang menuju ke Damsik. Tapi dia juga Tuhan membelokkan jalan hidupnya menjadi seorang yang sekarang menjadi hamba daripada Kristus Yesus. Ya, hamba Kristus Yesus. Dan Tuhan belokkan dia, ini merupakan sebuah keajaiban. Keajaiban yang dia lihat adalah ada jemaat yang bertumbuh bukan dari hasil karya tangannya. Ya, jemaat itu bertumbuh. Bahkan imannya tersebar dengan begitu besar, dan itulah gereja Tuhan. Dia tidak pernah mengunjungi gereja ini. Dia hanya mendengar, dan itu menimbulkan rasa ingin tahunya dia. Dan kita harus mengatakan bahwa Paulus memuji Tuhan, dan kemudian itu dinyatakan di dalam kalimat doanya. Itu dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Itu boleh dibilang merupakan cara Paulus memperkenalkan diri kepada jemaat di Roma melalui tulisannya dengan berkata
bahwa saya ingin mengunjungi kamu. Tapi sebelum saya sampai ke sana, oleh karena ada banyak hal yang saya hadapi, Tuhan belum mengizinkannya, tapi doaku terlebih dahulu sudah sampai ke kamu. Ya, menarik gitu loh. Jadi doa itu sudah sampai kepada kamu melalui doanya kepada Tuhan. Ya, dia berkata seperti demikian. Dan ini menunjukkan bahwa ini cara Paulus memperkenalkan dirinya. Saya Paulus, hamba Kristus, Yesus, dia perlu kasih tahu seperti itu karena dia belum pernah mengunjungi Roma. Dia tidak kenal orang Roma mungkin hanya mendengar tentang dia, tapi belum pernah ketemu dengan dia, sehingga dia perlu memakai introduksi yang lumayan panjang untuk mengatakan siapa dia, tentang basic doktrin yang dia punya, karena dia berkata tentang Kristus dan Roh Kekudusan dinyatakan dan semuanya seperti yang kita sudah pernah bahas. Lalu setelah itu dia bilang, aku sudah berdoa kepada kamu, kepada Tuhan setelah mendengar berita itu. Ini cara Paulus mengunjungi orang Roma. Dia belum hadir secara fisik, tapi doanya sudah sampai di sana. Nah, saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang pengertian bagaimana seseorang itu melayani Tuhannya. Ya, bagaimana seseorang melayani Tuhannya. Melayani Tuhan itu bukan harus berada pada satu level tertentu dalam hidup seseorang atau dalam sebuah tingkat pendidikan seseorang. Ya, nggak harus sampai dalam level seperti demikian. Ya, kenapa? Karena melayani Tuhan adalah cara Tuhan memanggil orang itu untuk melayaninya. Bukan berarti kemudian saya mengatakan maka tingkat pendidikan untuk teologi itu nggak perlu. Itu perlu. Ya, dan secara formal itu perlu. Tapi saya banyak sekali juga kalau masuk ke pedalaman tersebut, saya ngobrol dengan pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang melayani di sana yang sangat bersahaja, ya, yang hari Minggu mereka ada di gereja, hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya mereka ada di ladang, ya, mereka di ladang bercocok tanam dengan telanjang kaki. Tapi ketika duduk makan bersama dan mendengarkan apa yang dia katakan, saya merasa bahwa orang ini mereka mempunyai konsep teologi reform yang bagus sekali. Ya, konsep teologi reformnya baik sekali. Belajar dari mana? Mungkin sekali mereka belajar dari buku-buku atau mereka mendengar atau dari sarana apapun juga. Tapi konsep teologi reformnya sangat kuat. Secara khusus konsep tentang kedaulatan Allah. Ini cukup membuat saya untuk mengubah banyak hal pikiran saya. Bahwa, sekali lagi, bukan berarti saya mengatakan pendidikan formal teologi nggak perlu, tapi jangan menutup kemungkinan bahwa Tuhan bisa mendidik orang yang diperkenannya supaya bisa melayani Tuhan dengan benar. Gitu ya. Nah, saudara, Paulus mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ini tentang prinsip pelayanan daripada dia. Dia tidak perlu harus merasa iri kepada siapa yang membangun gereja Roma. Jadi jangan selalu bicara kenapa bukan saya, gitu ya. Kenapa bukan saya yang mengerjakannya? Kalau dulu ada pelawak namanya Gepeng. Siapa yang tahu? Ya, Gepeng punya ciri khas apa? Untung ada saya. Gitu. Itu Gepeng punya tuh. Gepeng almarhum sudah dia. Untung ada saya. Gitu. Saudara, saya di dalam pertumbuhan iman saya, ketika pertama kali terima Tuhan Yesus, saya pernah dipercaya untuk membuat semacam bakti sosial untuk para orang-orang tua, gitu ya, para orang-orang tua di panti jompo. Dan saya dikasih tahu baik-baik oleh senior saya, orang-orang tua itu yang di panti jompo itu mereka sudah seperti anak-anak. Jadi kalau kamu kasih hadiah yang dibungkus, misalnya dibungkus dengan warna merah, maka semuanya harus warna merah. Kalau yang satu merah, yang satu hijau, yang satu kuning, bisa berantem itu. Gitu. Ya bisa cakar-cakaran gitu ya. Wah, saya persiapkan itu baik-baik. Gerejanya itu di sini, dekat Pasar Baru.
Hari itu banyak sekali orang yang berkumpul dan hari itu acara itu sukses. Di awal di pertobatan saya loh. Dan ketika sukses, diam-diam saya bilang begini, untung ada saya. Ya, membanggakan diri sih sebenarnya. Habis itu Tuhan tempelak. Apa? Untung ada kamu. Dan belajar untuk mengubah konsep ini bukan merupakan suatu hal yang mudah. Sebab kita meninggalkan apa yang kita sukai. Gitu ya, meninggalkan apa yang kita sukai, belajar untuk penyangkalan diri, enggak mudah. Bagi seorang Paulus saya merasa dia pasti akan mengalami sebuah pergumulan yang besar sekali dengan seluruh kapasitas yang dia punya. Layakkah dia berkata, kenapa bukan saya? Sangat layak. Tapi di sini kita melihat tentang bagaimana Paulus berkata yang penting adalah kerajaan sorga dimajukan. Ya. Hal yang mirip dia katakan kepada jemaat di Filipi, biar bagaimanapun Kristus diberitakan. Pernah baca? Apakah ada yang memberitakan dengan maksud ini, maksud A, maksud B? Biar bagaimanapun Kristus yang diberitakan. Belajar tentang penyangkalan diri dari konsep itu loh. Ini merupakan hal yang berat, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana seorang bisa melayani Tuhan dari cara Paulus memperkenalkan diri di dalam doanya ini. Karena baginya keberhasilan sebuah pelayanan itu adalah bukan level pendidikan tertentu, bukan level sosial tertentu, tetapi adakah perkenanan dan berkat Tuhan di dalamnya. Kalau Tuhan berkenan, maka dia pasti akan berkati. Dan bukti daripada berkat, maka ada orang yang bertumbuh dalam imannya. Ini yang dijumpai dalam kitab Roma. Ya, saudara, ada banyak alasan orang dalam tanda kutip melayani Tuhan. Sebelum kita belajar tentang bagaimana seorang melayani Tuhannya, kita coba lihat dulu beragam motif yang mungkin timbul kenapa orang melayani Tuhan. Dengan kata lain, saya merangkumnya atau membaginya menjadi dua bagian. Ada orang yang melayani Tuhan melalui kedagingannya. Kedua, ada orang yang melayani Tuhan di dalam roh. Ya, melayani Tuhan melalui kedagingannya. Yang kedua, ada mereka yang melayani Tuhan di dalam roh. Di dalam roh disebut ini bukan berarti kemudian dia berbicara tentang pengalaman-pengalaman seperti yang diekspresikan oleh gerakan karismatik begitu ya. Ya, karismatik dengan menekankan aspek-aspek seperti demikian, tidak. Nah, bagaimana? Nanti kita akan coba menelusurinya satu persatu. Ya, sekarang kita coba lihat mereka yang melayani dalam roh kira-kira ciri khasnya apa? Saudara, mereka pasti akan tetap berbicara tentang firman. Mereka akan menguraikan firman. Mereka akan mungkin bisa menjadi orang yang berkhotbah, tapi sebenarnya mereka melayani dalam kedagingan. Ya, dalam kedagingan ya. Orang yang melayani dalam kedagingan bisa memakai tameng, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Pasti. Tapi tetap mengharapkan sedikit saja penghormatan terhadap diri. Gitu. Sedikit saja. Itu sebenarnya sudah langsung termasuk dalam kategori kamu melayani di dalam kedagingan. Satu kali Pendeta Stephen Tong pernah berkisah tentang awal-awal hidup pertobatannya. Dia merasa bahwa dia mempunyai suara yang bagus, dia menyanyi di dalam paduan suara, dan ketika selesai orang bersalaman dia bilang boleh juga saya ya. Itu. Memang suaranya Tuhan mengaruniakan suara yang sedikit unik, sedikit khas bagi dia begitu ya. Sedikit khas, melengking tapi bulat, tetapi ada sesuatu ciri khas ke maskulinitasannya ya. Melengking tapi ada maskulinitasnya dan bulat, kira-kira begitu. Di dalam warna suaranya pastinya gitu ya. Dan dia berkata juga selain dia bicara tentang jadi seorang anggota paduan suara, dia berkata juga kalau saya turun khotbah, orang memuji-muji dia,
dia bilang puji Tuhan, tapi diam-diam dia berkata dalam hati, bagus, boleh juga ya saya, gitu. Boleh juga saya berkhotbah. Apalagi setelah beliau bicara tentang di STT, di waktu berada di saat waktu pelajaran homiletika, semua mahasiswa harus menyusun verbatimnya, dan hanya dia saja yang diloloskan oleh dosen-dosennya untuk tidak bikin verbatim. Ya, menunjukkan tentang kekuatan pikirannya seperti itu. Ya, sampai kemudian dia berkata, aku sombong, saya sombong. Gitu. Ini cara Tuhan memangkas, gitu ya. Semua yang melayani Tuhan pasti satu kali tertentu dalam tanda kutip terjebak di dalam kedagingan. Ya, tetap bicara tentang firman, tetap berdoa, pakai Alkitab, bicara tentang kemuliaan Tuhan, tapi ada semacam prestasi, reputasi, gengsi, dan tuntutan pengakuan agar dihormati oleh orang banyak. Ya, dan itulah melayani dalam kedagingan. Ya, mengejar kekuasaan, pengakuan, dan penguasa dan penerimaan. Tidak harus orang tua harus naik mimbar, tapi juga di dalam model-model pelayanan tertentu juga pelayanan di bawah mimbar juga bisa membuat orang terjebak dalam hal semacam ini. Ya, pelayanan melayani dalam kedagingan. Kalau kita mundur jauh ke belakang, kenapa seseorang itu harus menjadi seorang hamba Tuhan saja misalnya? Mari kita coba mengulitinya satu persatu. Mengulitinya. Ada orang yang dalam tanda kutip terpaksa melayani Tuhan karena desakan daripada orang tua. Ya, desakan daripada orang tua. Orang tua sangat entah kenapa, apa yang ada di pikiran orang tua, mereka sangat terkesan sekali dengan pelayanan. Mungkin mereka mengenal sosok hamba Tuhan tertentu yang menyentuh hatinya, menyentuh hidupnya, lalu kemudian mengakibatkan perubahan. Dan mereka menginginkan kalau anaknya itu juga satu kali tertentu jadi pendeta. Salahkah itu? Enggak. Itu enggak salah juga gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan karena kehendak daripada orang tua, tapi karena Tuhan memang memanggil dia menjadi hamba Tuhan. Itu yang Paulus katakan bukan? Ya, dipanggil menjadi rasul. Dipanggil. Bagaimana kita tahu kalau Tuhan panggil? Nah, ini pertanyaan yang sangat spesifik dan teknis. Bagaimana cara kita tahu kalau Tuhan panggil kita jadi hamba Tuhan? Gelisah. Semua dikerjain selalu gagal. Kalau misalnya semua dikerjakan berhasil, tapi Tuhan panggil, semua dikerjakan nggak gagal loh. Jadi kalau kita bilang kegelisahan, jadi bukan keberhasilan dalam hidup ya. Gitu. Salah satunya. Ada lagi mau kasih pendapat? Bagaimana kita tahu kalau Tuhan panggil? Sebab ini bagi saya ini penting. Kenapa demikian? Karena ada banyak pemuda, misalnya nggak harus pemuda sih, siapa saja. Tuhan panggil tapi dia tidak mau, tidak memberikan respon karena dia tidak tahu detail teknisnya seperti apa. Bagaimana kita tahu Tuhan panggil? Maka hal pertama adalah kita bisa melihat kalau yang disebut panggilan Tuhan itu adalah biblika. Kita melihat ada pengalaman Tuhan memanggil orang-orang buat melayani dia. Jadi Tuhan panggil itu adalah sesuatu hal yang sangat alkitabiah. Yang kedua, Tuhan memanggil itu adalah akan membuat hati atau jiwa orang itu pernah memberikan sebuah respons. Ya Tuhan, saya mau. Gitu. Lepas daripada semua pertimbangan-pertimbangan di belakang hari, tapi paling tidak dia pernah berkata, ya Tuhan, saya mau. Basic Alkitabnya di mana? Cerita tentang Yesaya bukan? Ya, siapa yang mau kuutus? Jawabnya apa? Inilah aku, utuslah aku.
Saya nggak suka loh kalau ada orang bikin joke, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Iya. Jangan bikin joke seperti itulah. Yang Tuhan bilang adalah inilah aku Tuhan, utuslah aku. Itu yang Alkitab katakan gitu ya. Maka berarti ada semacam kerelaan. Intinya dia pernah mendengar tentu bukan secara audible, Tuhan berbicara di dalam pikirannya, dalam hatinya, dan menggerakkan akan kemauannya untuk mengatakan, aku mau Tuhan. Ini yang kedua. Yang kedua ya, jadi seorang menanggapi panggilan Tuhan itu dengan seperti itu. Enggak harus, saudara, itu terjadi dalam sebuah KKR, karena biasanya dalam KKR ada tantangan yang siapa mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Enggak harus dalam sebuah pertemuan besar. Prinsip Alkitabnya di mana? Timotius pertobatannya tidak sedrastis, dramatis daripada Paulus. Dia bertobat karena apa? Dia pernah dengar neneknya Louis, mamanya Unike. Atau neneknya Unike, mamanya Lois. Ayo, mana yang benar? Neneknya Louis, mamanya Unike, atau neneknya Unike, mamanya Louis? Neneknya Lois. Unika. Oke. Oh, belum berubah ya? Neneknya Lois ya? Neneknya Louis, mamanya Unika. Pertobatannya diam-diam. Pertobatannya tidak sedramatis Paulus. Paulus kan sangat dramatis sekali ya. Tapi ini dia diam-diam. Mungkin sekali di dalam kamar dia berlutut. Tuhan berbicara kepadanya. Tapi yang menjadi konfirmasi adalah Paulus kemudian mengatakan atau memilih dia menjadi penerusnya, ya, anak rohaninya, gitu. Ya, jadi kalau kembali tidak harus dalam sebuah pertemuan, tapi mungkin sekali diam-diam orang itu kemudian berkata, Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Diam-diam. Saya secara personal janji jadi hamba Tuhan itu di dalam bis. Ya, dalam bis. Tidak ada momen orang tantang mau jadi hamba Tuhan. Gitu. Dia sudah pulang dalam sebuah retret di mana saya bertobat. Ketika pulang, saya masih ingat sekali. Di bagian sebelah kiri, bangku nomor 2 di jendela. Saya duduk di situ sambil teman-teman menyanyi di belakang. Biasa kan begitu kan kalau retret, bisnya rame kan ya. Nyanyi-nyanyi gitu ya. Lalu diam-diam saya bilang begini, Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. 9 Oktober 1983. Saya berjanji jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Diam-diam gitu. Nah, kemudian lari dari panggilan itu selama 7 tahun lamanya. Walaupun dalam 7 tahun itu bukan berarti saya tidak melayani Tuhan, saya sangat melayani Tuhan dengan giat. Sampai kemudian Tuhan mengingatkan, kamu pernah janji. Saya berdalih, tapi kan saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan dalam 7 tahun itu, saya sudah khotbah dalam gereja, dalam retret, dalam persekutuan PMK, PSK, persekutuan siswa Kristen, dan macam-macam. Saya sudah terlibat aktif dalam pelayanan pemuritan, sana sini. Tapi Tuhan bilang, kamu pernah janji jadi hamba Tuhan. Tapi kan saya sudah melayani Tuhan. Tapi kamu berjanji jadi hamba Tuhan. Wah, itu mengganggu sekali. Ini yang Pak Mazmur bilang, gelisah. Ya, jadi ketiga, pertama tadi apa? Biblika ya, ada panggilan. Kedua, ada sambutan. Aku mau. Yang ketiga adalah dia akan terus dikejar oleh Tuhan. Dia akan terus dikejar. Ya, sampai kapanpun, berapa lama, dia pasti akan dikejar. Tuhan akan mengingatkan akan janjinya. Yang keempat, Tuhan akan menaruh beban pelayanan di dalam pikirannya. Ini penting, ini minggu lalu ya, saya bahas ya, tentang pentingnya beban pelayanan ya. Keempat, Tuhan menaruh beban pelayanan.
Dan yang kelima, Tuhan berikan keberanian buat melangkah. Saudara, sebuah keterpaksaan akhirnya disambut dengan kesukaan, ya. Tapi paling tidak semua orang yang melayani Tuhan itu adalah awal-awal ada sebuah keterpaksaan sih, keterpaksaan. Ya, tapi kembali kalau kita bicara mengenai melayani dalam kedagingan, ada orang yang melayani Tuhan karena orang tua mendesak, ya, karena mereka menginginkan anaknya jadi hamba Tuhan dengan beragam alasan tertentu. Dan sang anak karena merasa tidak enak hati dan harus menghormati orang tuanya, maka masuklah dia ke dalam sekolah teologi. Bisa selesai? Bisa. Bisa dengan angka yang paling bagus? Bisa. Tapi apakah dia dipanggil untuk pelayanan itu? Tidak tentu. Ya, kenapa? Karena terpaksa. Yang kedua, mungkin saja dia menjadi melayani hamba Tuhan karena dia ingin menjadi sama seperti orang itu. Ya, dia ingin menjadi sama. Tuhan tidak pernah panggil, tapi dia terpesona dan ingin menjadi sama dengan orang itu. Ya, kalau saya bilang semua orang yang melayani Tuhan itu pasti menebar pesona. Ya, hamba Tuhan itu menebar pesona. Vikaris yang masih muda-muda itu menebar pesona. Bukan berarti yang tua nggak menebar pesona juga menebar pesona. Saya nih sahamnya masih tinggi loh. Nggak jok-jok gitu. Menebar pesona. Orang kepingin jadi seperti itu. Ya, orang kepingin seperti itu, terpesona menjadi hamba Tuhan. Atau ada yang terpaksa menjadi hamba Tuhan karena mereka ingin terlihat benar cinta Tuhan dan saleh. Ya, ini problema prestasi, reputasi, dan gengsi. Ya, ingin terlihat benar cinta Tuhan dan saleh. Kalau jadi hamba Tuhan itu sepertinya seperti orang suci kurang sayap aja, kata Pak Tong. Gitu ya. Cuma kurang sayap aja. Atau mungkin ada tuntutan sebuah kelompok atau komunitas untuk sebuah pengakuan. Ya, karena pengakuan maka dia harus menyesuaikan diri sedemikian rupa supaya bisa dilihat sebagai orang yang melayani. Kalau dia punya beban pelayanan seperti itu, enggak. Kalau kamu mau diterima di kelompok ini, kamu harus sibuk dalam pelayanan. Ya, gitu dia. Dengan tujuan apa? Ekspresi diri. Ya, ekspresi diri. Saya membawa saudara untuk mengingat konsepnya Maslow. Tahu ya? Maslow yang paling tinggi apa dalam piramid kebutuhannya? Self-actualization. Dia sudah melewati kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman, dia sudah melewati itu semua. Sekarang yang paling puncak adalah self-actualization. Salah satu bukti dia ada seorang yang melayani Tuhan dalam self-actualization adalah dia gampang tersinggung kalau idenya nggak diterima. Itu ciri khasnya. Kenapa? Pelayanan dia adalah self-actualization. Karena pelayanan adalah aktualisasi pribadi Kristus. Bukan pribadinya dia. Sekaligus kalau orang itu tersinggung, kemudian menjadi kecewa, dan kemudian menjadi susah hati, lalu kemudian macam-macam, sekaligus itu menunjukkan bahwa kamu tidak melayani Tuhan, kamu sedang melayani dirimu sendiri. Self-actualization. Kalau kebutuhan itu dia rasa sudah terpenuhi, maka dia akan mencari sumber kebutuhan lain yang lebih tinggi lagi dalam hal aktualisasinya. Ya, orang semacam ini akan terlihat sangat piawai, gitu ya, akan sangat piawai dalam mengerjakan segala sesuatu. Wah, dia akan berusaha menyusun segala sesuatu dengan perfect, sempurna, semua sudut seperti dipersiapkan baik-baik. Tapi setelah semuanya sudah jadi dalam sebuah konsep, dalam sebuah ide, maka dia sodorkan, dan misalnya orang tidak menerima ide itu, dia akan merasa begini, saya sudah habiskan sekian banyak waktu, sekian banyak tenaga, semua sudah saya curahkan untuk sebuah konsep ini dan tidak diterima. How come? Tanda self-actualization. Ya, banyak orang yang terjebak
seperti itu di dalam gereja Tuhan. Saya pun juga akan bisa menjadi orang yang terjebak seperti itu. Dan banyak kali berada di edge, di tepi jurang. Gitu. Ya, atau orang yang melayani karena hobi. Hobinya apa? Melayani. Gitu. Ya, hobinya melayani. Hari Senin persekutuan doa ini, hari Selasa persekutuan wanita, hari Rabu perkunjungan, hari Kamis, kelihatan sibuk, tapi hobi. Sekaligus juga ini bisa menjadi ajang pelarian diri. Gitu ya. Daripada di rumah berantem mulu sama suami atau berantem mulu sama istri, mendingan pelayanan gitu ya. Kalau di rumah mendengarkan mama cerewet, keluar. Nah, gitu ya. Enggak, itu yang lain. Daripada suruh kerja, suruh nyapu, cuci piring. Heran loh saya, banyak anak muda sekarang kalau mamanya bilang, cuci piringnya, jawabnya apa? Iya. Iya itu artinya? Enggak, gitu dia. Wah, multitafsir gitu ya. Iya, itu artinya enggak. Dan itu understood, itu hampir semua anak milenial begitu. Ups, kok saya menyebutkan itu ya? Hah? Oh, itu satu yang kalau cuci piring enggak, tapi buat yang lain iya. Gitu ya. Heran gitu. Kamar sudah kayak kapal pecah. Ya, kamar sudah kayak kapal pecah. Disapu atau dipel, kalau ingat spray diganti ya sebulan sekali. Misalnya gitu ya, sebulan sekali. Kenapa? Masih bagus, ya pasti masih bagus. Pertanyaannya bukan bagus, sudah bau atau belum? Nah gitu bro. Gitu ya. Ya melayani karena hobi. Apa beda hobi sama pelayanan? Melayani karena hobi dan melayani karena melayani Tuhan. Bedanya di mana? Kebutuhan pribadi. Hobi kepuasan diri. Hobi buat sendiri. Kepuasan diri. Buat kepuasan diri. Kalau pelayanan? Pelayanan di luar. Kepuasannya Tuhan. Ya. Kita melayani bikin Tuhan puas. Gitu ya. Oke, itu pertama. Kedua. Apa? Saya berjanji di awal, mari kita menguliti. Kita sedang menguliti ini sekarang nih. Seperti bawang bombay, kita kuliti helai demi helai. Apa? Pelayanan berhutang. Kalau hobi? Nah, saya mencoba untuk merapikannya ya. Hobi itu sesuatu yang saya suka. Dan saya bisa menghabiskan rupiah demi rupiah untuk membelanjakan hobi-hobi saya. Betul ya? Kalau untuk Tuhan, mungkin sekali sesuatu hal yang saya tidak suka dan membutuhkan penyangkalan diri. Ya, kenapa demikian? Kita tidak melaksanakan apa yang kita mau kok. Kita melaksanakan apa yang Tuhan mau. Tapi bagaimana caranya supaya yang pribadi lain mau itu kita suka. Nah di sini perlunya kita mempunyai hati dan pikiran yang sama dengan Kristus. Itu sebab kepada jemaat Filipi Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas di mana Kristus ada. Oke, yang berikutnya adalah ini sesuatu hal yang sebenarnya saya nggak suka untuk bicarakan, tetapi nggak salah, ini benar adanya. Yaitu ada orang yang melayani karena uang, ya karena uang. Maka saya pernah berjumpa dengan seorang pendeta yang bahkan mengalihkan pelayanannya kepada orang lain, padahal itu adalah jadwal pelayanannya. Untuk apa? Supaya dia bisa menerima permintaan undangan pelayanan dari luar. Saya mau tanya, motivasinya apa kalau begitu? Kamu tinggalkan pelayanan yang menjadi milik kamu sendiri
kamu pindah keluar. Motivasinya apa? Di GRI ini sendiri ya, semenjak awal itu Pak Tong berbicara kepada kami bahwa gembala sidang itu harus jagrakin daripada gereja yang diiniin. Jadi dia akan terus-menerus maintain. Bahkan Pak Tong juga berkata tentang hal, coba bayangkan terus-menerus berkhotbah, apa kamu nggak ketakutan habis bahan khotbah? Terus-menerus berkhotbah dengan mempertahankan semangat dan jiwa yang seperti itu terus. Bagaimana kita dapat tetap berada di dalam semua itu? Hari itu pertama kali saya mendengar itu saya juga mikir gitu. Ya kalau gimana ya caranya supaya gak kehabisan bahan khotbah? Gitu. Maka beliau mengajarkan pertama bagaimana kalau kamu mengembangkan cara tentang khotbah beranak khotbah. Beliau berkata demikian. Satu khotbah kan bisa ada poin-poinnya ya. Dari poin-poin itu bisa jadi satu khotbah. Dari satu khotbah itu bisa beranak lagi. Setiap poin bisa jadi khotbah lagi. Saya pikir ini memakai perkembangan eksponensial. Jadi banyak dan cepat. Gitu. Oh, gitu. Oke. Yang kedua, yang paling gampang adalah yang paling menjamin adalah khotbah eksposisi, ayat demi ayat. Kalau mendapatkan ayat yang tidak terlalu susah untuk ditafsirkan, wah bisa lancar. Tapi kalau susah, waduh, itu repot. Dan disitulah kita akan berkata, Tuhan, buat saya, celikkan mata saya untuk melihat kebenaran ini. Di situ kita diajar untuk bergantung pada Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan ini bukan punya kita. Ini punyanya Tuhan. Jadi kita harus sinkron dengan pikiran Tuhan. Kita nggak bisa lompatin ayat itu karena susah hati. Kalau sudah masuk ke dalam seri khotbah eksposisi, maka saya harus detail semuanya itu. Mengikuti pikiran Tuhan. Nah ini kunci tentang bagaimana Tuhan memberkati sebuah pelayanan. Jadi pada waktu orang itu mau ikut pikiran daripada Tuhan di dalam firman-Nya. Bukan merupakan suatu hal yang mudah. Ya. Nah, kembali ke cerita tadi, dia memindahkan pelayanannya karena di luar dia bisa dapat uang. Ini terjadi di GRI. Dan Pak Tong marah sekali karena itu. Ya, saudara, kita tidak ingin motif ini muncul, tetapi keinginan daging itu pasti akan selalu ada. Ya, akan selalu ada. Bagaimana caranya seorang hamba Tuhan, pendeta itu justru merindukan gerejanya sendiri. Merindukan gerejanya sendiri karena mencintai domba-dombanya sendiri. Merindukan tetap berada di dalam gerejanya sendiri. Itu harus menjadi pokok doa. Dan itu menjadi pokok doa saya sendiri secara pribadi. Tuhan, kalau saya dibuaran, buat saya mencintai dan betah di dalamnya. Dan terus menerus ingin selalu ada di dalamnya. Sedikit saya bongkar dapur doa saya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, saudara, tidak dapat disangkali kalau Yesus itu menjadi semacam komoditas yang laku dijual. Saya katakan menjadi semacam. Kenapa? Karena banyak orang sekarang membangun gereja itu lebih banyak berkaitan dengan bisnis. Saya pernah satu kali melihat sebuah hitung-hitungan mendirikan bisnis di dalam sebuah gereja. Wah, cuannya gede banget loh. 1 minggu bisa masuk si Captiau 40 juta bisa masuk 1 minggu. Wih, siapa yang gak menggiurkan? Gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu hanya menjelaskan kalau seorang itu melayani Tuhan berdasarkan kedagingan ya bersandarkan kepada diri sendiri. Lalu bagaimana dengan yang melayani dalam roh? Dan sinilah kita belajar apa yang Paulus katakan. Dia punya semua potensi yang diperlukan untuk mereka yang melayani dalam kedagingan ya. Dia sangat memenuhi syarat untuk semua itu. Dia punya semua motif yang bisa dia pakai. Dia sangat jeli dan bisa memanipulasi, ya, dia manipulasinya.
Ya. Nah, apakah kemudian saya bertanya, apakah seseorang mungkin sekali dia memulai pelayanannya dalam sebuah kedagingan, tapi dalam sebuah proses bisa berubah menjadi melayani Tuhan di dalam roh? Sangat bisa. Itu pertobatan pelayanan, pertobatan hamba Tuhan. Gitu. Pertobatan daripada seorang hamba Tuhan. Hah? Ada, saya. Oh, semoga ini tidak terrekam. Tapi kalau saya sih nggak jadi masalah. Saya seorang yang memulai pelayanannya, saya mau bilang pergumulan untuk mengalahkan pelayanan model kedagingan itu sangat-sangat berat. Tapi sekarang juga bukan berarti saya sudah melepaskan diri semua-muanya, gitu ya. Dari situ saya bisa memahami apa yang Paulus katakan. Bukan berarti saya sudah mendapatkannya, saya terus mengejarnya. Masih tahu apa yang dikatakan? Pernah baca? Paulus bilang, saya mengejarnya, saya mengejarnya. Gitu. Ya. Nah, ada momen-momen ketika seorang betul-betul hatinya mau dipautkan kepada Tuhan, dia pasti akan mengingatkan, "Hei, kamu sudah mulai goyang kiri, goyang kanan." Gitu. Tuhan akan ingatkan, dan dari pengalaman yang seharusnya sudah menjadi catatan, orang tersebut akan sesegera mungkin bertobat. Gitu. Baik, kita melanjutkan. Sekali lagi, Paulus seorang yang sangat memenuhi syarat itu. Dia mempunyai kekuatan, ketegasan, ya, dia mempunyai jiwa konfrontatif, berani, ambisius, bahkan dia seorang inisiator yang logis, cerdik. Bahkan dia boleh dibilang seorang yang menjadi seorang teolog yang sangat definitif. Dia punya banyak sekali prinsip-prinsip pengertian teologis yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak menjadi halangan bagi dia untuk masuk semua itu. Tapi kita lihat, dia memulai dengan sesuatu yang roh, seperti apa? Mengacu kepada Roma pasal yang pertama, kita lihat. Dia memulainya dengan sebuah doa. Sebuah doa. Apa isi doa daripada Paulus? Ya, isi doanya seperti apa? Isi doanya adalah dia ingin menunjukkan sebuah pengakuan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata adalah karya Allah. Saudara perhatikan, dia memakai istilah sebentar ya. Pasal 1 ayat 1 ada istilah yang dia pakai, hamba Kristus Yesus. Dia memakai istilah itu. Hamba Kristus Yesus, kalau saya ringkaskan jadi dia mau mengatakan hambanya. Gitu ya, boleh ya? Hambanya. Dia pakai istilah itu, hambanya. Berarti dia mau mengatakan, aku milik Allahku. Ya, ini bukan bicara tentang ide tentang sebuah keakraban belaka, tidak bicara tentang ide sebuah order tertentu, tapi ini sedang bicara tentang keyakinan rohani, keyakinan iman yang dibangun di atas karya Kristus. Hamba Kristus Yesus. Ya. Paulus apakah dia akrab dengan Kristus? Sangat. Ya, perjumpaan dengan Kristus membawa dia ke dalam kedekatan dengan Kristus. Tapi dia tetap mengatakan bahwa aku adalah hamba Kristus Yesus. Dia mau ngomong apa sebenarnya? Aku dekat dengan dia, tapi aku tetap hambanya dia.
Kira-kira menurut saudara dia mau ngomong apa ini? Tetap ada jarak antara aku dengan dia. Aku dekat dengan dia. Aku anaknya, tapi aku juga hambanya. Ada jarak. Dan jarak itulah yang kemudian membawa dia untuk pemikiran bahwa hamba bekerja berdasarkan keinginan Tuhan. Semua yang terjadi karena karya Tuhan. Bukan saya, bukan hamba. Itu sebab dia berkata, hamba Kristus Yesus. Ya, dia berkata kalimat seperti itu. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-8 sekarang. Di dalam doanya, apa yang dia katakan? Ini struktur doanya Paulus ya. Dari sini kita lihat struktur pemikiran sistematis Paulus di dalam doanya. Dia bilang pertama-tama. Kalau pertama-tama berarti ada kedua-dua, ketiga-tiga gitu ya. Ya, pertama-tama itu berarti satu hal yang penting. Yang pertama yang Paulus mau bilang adalah ini loh. Aku mengakui cara Allah bekerja dalam hidupmu. Aku mengakui cara Allah, aku melihat cara Allah bekerja kepada jemaat ini. Tidak tentu harus hadir dari tanganku, tapi dari seorang yang saya tidak tahu siapa dia. Ya, saya tidak tahu. Kenyataannya adalah Tuhan memberkati pelayanan ini, jemaat yang dalam notabene Gentile, orang-orang yang tidak percaya, mereka bertobat dan bertumbuh dalam hidup iman mereka. Saudara, menurut saudara, lebih mudah menginjili di dalam konteks orang-orang Kristen atau orang non-Kristen? Lebih mudah mana? Non-Kristen. Yuk, saudara punya pengalaman? Pasti. Saudara terlibat dalam GRI, kalau saudara nggak punya pengalaman buat menginjili, maka problemnya itu adalah pada pendetanya. Gitu ya. Kenapa? Karena pendetanya pasti nggak menginjili. Ya, saya pernah mengatakan bagaimana gerejanya itu ada cerminan, itulah pendetanya. Gitu ya. Lebih mudah mana? Kepada orang Kristen? Non-Kristen. Atau kepada non-Kristen? Iya pastinya. Kenapa? Karena salah satu hal yang perlu kita soroti adalah harus ada re-evangelisasi dalam gereja. Karena dalam gereja banyak orang Kristen yang belum bertobat. Hidup dalam kedagingan dan dalam dosa. Itu maksudnya. Itu. Dari pengalaman saudara lebih mudah mana? Orang Kristen atau non? Lebih mudah. Karena sudah ada dasar gitu ya. Ada dasarnya. Kalau non, maka dia bilang, kamu siapa? Apa ini? Ajaran baru, kira-kira begitu ya. Saya tidak mengatakan mana lebih mudah, mana lebih susah. Saya pernah mengalami kedua-duanya, dan itu sangat bergantung kepada bagaimana cara Tuhan bekerja, kira-kira begitu ya. Tapi kalau dari banyak hal, saya akan mengatakan mungkin kepada orang yang Kristen, gitu ya. Mungkin kepada orang yang Kristen. Kenapa? Karena mereka sudah punya pemahaman tentang atau sudah punya seperti yang saya bilang tadi, tuntutan sebuah komunitas. Ya, sebuah komunitas. Mereka tidak asing dengan istilah-istilah Kristen, gitu ya. Yang mereka asing adalah ternyata aku belum percaya. Gitu. Ya, nah kita lihat. Paulus tidak pernah ketemu dengan jemaat ini. Dan mungkin orang atau jemaat ini juga belum pernah bertemu dengan Paulus. Tetapi penerimaan terhadap surat Roma menunjukkan penerimaan jemaat ini kepada Paulus. Ya, sebuah pengakuan bahwa Allah dapat bekerja melalui siapa saja dan ini adalah ungkapan syukur yang keluar dari hati Paulus kepada jemaat-jemaat yang entah yang dia layani atau yang dia dengar. Itu banyak terdengar di dalam surat-suratnya. Dia tuliskan itu, aku bersyukur kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah. Tapi menarik, ada satu surat yang dia tidak mengucapkan syukur. Dia justru marah-marah. Surat apa itu? Bukan. Korintus dia masih bersyukur. Galatia.
Dia seperti kecewa dan dia berkata, kamu ya yang memulai dengan roh mau mengakhiri dengan daging. Ingat? Galatia itu boleh dibilang menjadi semacam kesusahan daripada seorang Paulus. Ya, ia seperti kesel banget sama orang Galatia karena mereka meninggalkan cara hidup mereka yang dimulai dalam roh, tapi mau mengakhirinya di dalam daging. Gitu. Paulus seperti kesel banget sama jemaat ini. Nah, lepas daripada jemaat Galatia, kita melihat juga bahwa sikap Paulus demikian juga pasti sikap hidup orang yang percaya. Kalau melihat pekerjaan Tuhan itu maju, dia harus bersyukur. Ya, dia harus bersyukur. Kenapa? Karena tujuan Tuhan dan kerajaan Allah itu, maksud saya tujuan Tuhan tercapai dan kerajaan Allah itu maju. Dia harus bersyukur. Bagaimana kita mengetahuinya? Dari adanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang lihat. Pujian syukurnya itu dialamatkan kepada siapa? Kepada Allah ya. Sesuai dengan apa yang kita mulai di dalam pertemuan pertama, kita melihat struktur kalimatnya. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Ya. Oleh Yesus Kristus itu menjelaskan ucapan syukurnya. Aku mengucap syukur oleh Yesus Kristus. Ya, ini dia menyimpan konsep mediator. Kristus sebagai perantara. Ya, aku mengucap syukur, alamatnya kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kamu sekalian. Nah, kita lihat ya struktur pikirannya. Kalau dalam ayat ke-9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hati, itu menjelaskan apa? Menjelaskan Allahku di dalam ayat yang ke-8. Nangkep kira-kira? Aku mengucap syukur kepada Allahku. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Nyambung gak kira-kira? Nyambung. Ya, jadi kalau begitu oleh Yesus Kristus kamu sekalian sebab telah tersiar kabar itu adalah anak kalimatnya. Nah, sekarang kalau saudara membaca surat-surat, satu hal yang saudara perhatikan adalah pikiran utamanya di mana? Bacalah dengan cara seperti demikian. Pikiran utamanya di mana? Mana yang hanya penjelasan? Mana hanya pelengkap? Mana yang merupakan anak kalimat? Itu sangat menolong sekali. Kita memahami apa yang Paulus mau katakan atau surat-surat itu mau katakan, gitu ya. Nah, kalau kita kembali, pujian syukur ini dialamatkan kepada siapa? Kepada Allah. Karena dengan pemecahan seperti itu kita bisa melihat, kita bahkan bisa membangun poin-poin khotbah dari situ. Ya, kita lihat ya kebenaran-kebenaran ini. Perhatikan, amati. Aku mengucap syukur kepada Allah atas siapa? Kamu sekalian. Aku bersyukur atas kamu sekalian. Apakah kemudian seorang salah kalau misalnya aku bersyukur untuk diriku sendiri? Salahkah? Tidak. Tapi itu bukan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu kalau kita lihat, aku bersyukur karena kamu, bukan karena aku. Ya, yang lebih tinggi adalah kita melihat pekerjaan Allah dalam hidup orang lain dan kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku melihat pertumbuhan iman si ini. Aku melihat Tuhan mengubah hidup orang ini. Itu sangat rohani. Kita belajar hal rohani dengan cara melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup orang lain. Bukan pekerjaan Tuhan dalam hidup sendiri. Enggak salah. Tapi belajar lihat pekerjaan Tuhan dalam hidup orang lain. Ya, apa yang dia lihat, ada kesaksian iman yang timbul dari gereja ini. Ya, bahkan menyebar ke seluruh wilayah Romawi
Dan boleh dibilang gereja Roma itu ada gereja yang bersaksi. Membaca kitab Roma dan membaca kalimat telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saya bongkar sedikit lagi dapur saya. Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Geri Buaran imannya tersiar. Truly, truly I say to you. Supaya imannya kelihatan dan tersiar. Tersiar berarti orang melihat ya. Orang melihat dan menjadi bahan pembicaraan. Ini ada gereja yang bersaksi. Saudara tahu apa akibatnya? Di dalam catatan sejarah gereja, dalam buku-buku sejarah gereja dicatat, kaisar yang berkuasa saat itu namanya Claudius di Roma. Kaisar Claudius pada tahun 49 Masehi mengusir orang-orang Kristen Yahudi dari Roma. Kenapa demikian? Kesaksiannya menyebar. Jadi harus usir. Nah, di sini kita belajar tentang gereja terkenal karena iman daripada jemaatnya. Ada gereja terkenal karena lihat bangunannya. Sangat megah, besar, dan indah. Salahkah? Enggak salah. Lihat motivasi pendetanya kayak apa. Mungkin saudara bertanya-tanya, Pak Tommy, bagaimana dengan RMCI? Itu besar, megah, dan indah. Sudah tahu alasan kenapa Pendeta Siventong membangun yang sebesar seperti itu? Karena satu kali beliau mengemukakan pikirannya bahwa di Indonesia harus ada kubu reform Injili yang diperhatikan oleh semua orang. Harus ada kesan sepertinya pragmatis, tetapi ini sesuatu hal yang perlu. Ya, dari situlah maka sumber semua pelayanan dan semua potensinya itu menjadi pusat. Itu alasan kenapa beliau membangun RMCI yang sedemikian besar. Sampai satu kali beliau pernah berkata, saya sekarang menyesal, kenapa dulu nggak pikir yang lebih besar lagi. Kenapa demikian? Bukan mau menunjukkan kesombongan. Bukan berarti kemudian saya mau mencoba untuk membela karena saya pendeta GRI, tapi saya menangkap atau hati nurani saya menangkap apa yang disampaikan dalam hati nurani dia. Ya, bahwa mentegakkan kubu daripada reform Injili. Ya, untuk memberikan sebuah lambang. Ini pusat daripada pelayanan reform Injili di Indonesia. Saya pikir cukup logis, sangat logis. Sebab harus punya fondasi, harus punya pusat, harus punya basis pelayanan. Dan semua orang melihatnya. Jadi semua kemegahan semua itu adalah semacam sarana yang dipakai supaya semua orang melihat. Dan saudara perhatikan bahwa apa yang terjadi di RMCI di Kemayoran tersebut sekarang sudah menjadi pusat perhatian daripada dunia juga, bukan? Itu penting. Ya, nah kalau kita kembali ke dalam di sini, gereja terkenal bagaimana caranya? Ada yang terkenal karena bangunannya, ada yang terkenal karena pendetanya, ada yang menjadi terkenal karena sarana ibadah yang ada di dalamnya, gitu ya, sarana ibadah. Begitu lengkapnya. Bahkan ada gereja-gereja yang di dalamnya di dalam lower groundnya itu ada coffee shop. Oke lah. Oke, ada coffee shop dan ketika kita masuk dalam lobby tersebut langsung tercium aromaterapi. Bau kopi. Gitu. It's okay, gitu ya, karena ada momen-momen, sebelum jemaat datang, sebelum bawa kebaktian, mereka mungkin pagi belum sarapan, mereka bisa ganjelan dulu begitu ya. Dan ada gereja juga yang di dalamnya ada gym. Ada gym. Esteteri ada gym loh. Ya, esteteri ada gym.
Jadi mahasiswa yang pada jutek untuk bikin skripsi, pelariannya adalah gym. Wow, gitu. Hah? Oh enggak, memang dia setelannya begitu Pak. Jadi gym atau enggak gym, makan banyak atau enggak ya segitu terus gitu. Gitu ya. Ada banyak fasilitas, ada yang menyediakan fasilitas perpustakaan yang begitu wah, lalu kemudian ada tempat istirahat. Karena kenapa? Mungkin satu hari itu pelayanan begitu padat, begitu ya, sehingga ya paling tidak 1 jam bisa istirahat gitu. Ada gereja yang terkenal karena sarana ibadahnya, ada yang terkenal karena teologinya. Kalau teologinya benar, oke. Tapi juga ada yang terkenal karena teologinya ngawur, gitu ya. Karena teologinya salah, dan kita sudah pernah mendengarkan cerita itu. Ada yang terkenal juga karena sistem keamanannya. Ya, ada gereja yang masuk harus pakai scanning jempol, tidit gitu ya, scanning jempol. Ada pengenalan wajah. Oh, ada teman di sini berkata, ada gereja yang kalau mau masuk itu pakai kartu, baru boleh masuk, gitu. Ada gereja yang tidak terima persembahan di amplop, di kantong persembahan. Persembahannya apa? Jadi kalau saudara mau kasih persembahan bukan di dalam gedung gereja sebelum masuk atau pas keluar, itu di meja tamu tuh panjang. Itu ada banyak model bank A, bank B, bank C gitu. Set. Gitu. Kalau sudah set gini, ngitung ininya pun juga mudah sekali bukan? Enteng. Apalagi ngelirik sebelahnya. Dia kasih 5 digit, gua 6 lah. Yeah. Gitu ya persembahannya. Ada gereja yang muncul itu karena demikian. Tapi ketertarikan Paulus apa? Aku tertarik karena iman daripada orang-orang ini. Ya. Di sini kita lihat tentang bagaimana seorang yang melayani dengan secara yang rohani. Ya, dia tertarik melihat perkembangan, atau dia mau mengatakan, aku tertarik karena melihat pekerjaan daripada Kristus dalam gereja ini, dalam diri setiap orang-orang yang ada. Nah, sampai di sini kita pikirkan, kalau saudara ada orang yang bertanya kepadamu, dia tanya karena dia mungkin tidak memiliki tempat ibadah yang tetap. Dia minta rekomendasi gereja mana. Saudara mau rekomendasikan ke gereja mana? Rekomendasimu itu akan menentukan iman yang kau rekomendasikan. Itu sebab di GRI di sini saya bilang, kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk beribadah bersama di sini. Rekomendasi itu menentukan loh. Apalagi kalau mereka melihat engkau ada orang yang aktif dalam pelayanan, rekomendasimu itu adalah suatu hal yang berharga. Kalau di dalam kota yang ada GRI, saya percaya saudara akan merekomendasikan ke GRI, gitu ya. Tapi kalau dalam kota yang nggak ada GRI, ayo. Rekomendasi kemana? Gereja yang mana? Kamu masuk ke gereja ini aja. Kenapa Pak? Ada liftnya. Norak bener ya. Gereja ini fully furnished. Bangkunya mana ada pakai citos kayak begini. Bangkunya apa? Tahu nggak? Sofa. Ada nggak gereja yang model kayak gitu? Ada. Saya pernah datang ke dalam gereja seperti itu, duduk di sofa, dan kalau sudah duduk lupa berdiri. Saya nggak mau ngomong merek. Ya, tapi justru dalam gereja itu yang pendeta khotbah, jangan lupa apa yang kamu pernah janji sama Tuhan. Mateng aku.
Hari itu muncul, aku janji. Ini tahun ke-7 yang saya bilang saya lari dari panggilan. Apa itu? Aku pernah janji apa ya? Muncul loh, janji jadi hamba Tuhan. Langsung tekan lagi, masuk. Enggak kok. Muncul lagi. Wah, gelisah sepanjang hari. Mau tahu gerejanya? Yang di bukan. Saya nggak mau sebut nama denominasinya. Di dekat UI situ. Dia di Ponorogo, Cikini, nah di situ guys. Megaria, dekat Megaria. Jangan sebut denominasi ya. Nah saya datang duduk, bles. Wah, hari itu duduk pagi. Saya mau pelayanan jam 10, saya pikir pagi-pagi saya datang ke kebaktian dulu. Jadi jemaat. Duduk situ, kaget pertama kali masuk di situ. Mewah. Duduk situ, sofa. Suasana remang-remang. Mana ada lampu putih kayak begini. Lampunya lampu kuning. Romantis. Lalu kedengaran ada orang latihan nyanyi di sana. Duduk. Dan ikutlah khotbah. Khotbahnya begitu. Jangan lupa janjimu sama Tuhan. Gelisahlah sepanjang hari itu. Untuk menutupi kegelisahannya, sore harinya pergi ke gereja lain, denominasi lain, di Kebayoran Baru. Yang khotbah seorang wanita. Tahu khotbahnya apa? Nasarmu sama Tuhan apa? Jangan lupa ya. Wah, hari itu saya seperti di jab kiri dan kanan. Langsung ganggu luar biasa. Ya, dan kemudian melalui suatu proses yang cukup panjang, Agustus pada tahun 90, jam 2 pagi di kamar, saya berlutut di samping tempat tidur dan bilang, Tuhan, saya nggak mau lari lagi, saya capek. Tahun ini saya masuk sekolah teologi. Itu janji saya. Esoterik baru buka tuh di Kemang. Ya, di Warung Buncit. Baru buka. Saya angkatan pertama di situ. Ya, si mata wayang. Oke, kita kembali. Dan saudara lihat lagi ya, Paulus melihat itu ketertarikan Paulus. Kita belajar untuk merekomendasikannya. Jangan salah rekomendasikan. Kalau tempat di mana di dalam kota itu nggak ada Gary, kita rekomendasi kemana? Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Mazmur. Pergilah ke gereja di mana Kristus diberitakan, ditinggikan. Kristus yang disampaikan kepada banyak orang dan banyak orang datang kepadanya dalam hidup pertobatan. Buatlah itu sebagai gereja yang kau rekomendasikan kepada orang. Ya, kalau gereja yang aneh-aneh yang menekankan banyak hal yang tidak bicara mengenai Kristus, maka coret itu dari daftar database saudara. Ya. Kemudian kita lihat, tadi saya berkata kita lihat kitab Kisah Para Rasul. Tujuan ini adalah apa? Tujuan ini mau menjelaskan tentang pada waktu Paulus tulis surat ini, ya pada waktu tulis surat ini dia dalam kondisi apa sih? Ya, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ini dalam perjalanan misinya. Ya, yang kemudian dia mendengar tentang jemaat di Roma. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia berangkat ke Makedonia. Catatan ini penting sekali. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ.
Lihat apa yang Paulus katakan dalam kitab Roma. Aku ingin ke sana. Coba kita bikin begini ya. Lembarnya jadi begini ya. Di sini dibilang dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Oke, kita lihat lagi. Di dalam kitab Roma. Ayat yang ke-12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Mirip ya? Mirip sekali. Aku ingin supaya bisa menguatkan hati saudara-saudara di situ. Ini jadi pikiran daripada Paulus. Dan itu yang dikatakan dalam suratnya di dalam kitab Roma. Terus, sesudah 3 tahun, sudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Nanti saudara coba periksa peta Alkitab. Di mana Makedonia, di mana Syria, di mana Roma. Gitu ya. Terus kemudian karena itu aku memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ayat 4, ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus. Kedua dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe dan seterusnya. Baik. Nanti saudara bisa lanjutkan pembacaan ini dan ringkasnya jadi begini. Di dalam kisah para rasul pasal 22 itu, di dalam kisah para rasul, karena sebelumnya dibilang juga tentang setelah reda keributan itu berarti ada sebuah masalah tuh, masalah yang terjadi di Efesus, ya ada Demetrius dan teman-temannya yang tidak suka pada Paulus. Dan kata lain begini, pada waktu Paulus mau melanjutkan pelayanannya, kemudian teman-teman itu berkata kepada Paulus begini, jangan lupa loh, Paulus, ada orang-orang Yahudi yang sedang menunggu kamu. Pelayanan kamu itu diikuti, diamati, dan mereka menunggu kamu. Kalau bisa mereka mau membunuh kamu. Oh, ini sudah terjadi banyak kali. Paulus bahkan sempat ditolong oleh kepala pasukan. Di skip. Saya pernah membawakan materi ini juga ya. Dia di skip, disimpan, dibawa masuk ke, kalau sekarang itu adalah kantor polisi. Di kantor polisi tersebut, kemudian dia bilang, jangan simpan saya di sini. Biarkan saya keluar ketemu semua orang-orang yang berdemo itu. Saya bilang gila nih orang nih. Ya, biarkan saya keluar ketemu dan akhirnya diberikan oleh kepala pasukan itu. Silakan. Dia ketemu dengan orang-orang yang berdemo dan marah-marah membenci Paulus dan dia berkhotbah tentang Yesus kepada banyak orang tersebut. Membaca cerita itu saya bilang, saya berani gak ya Tuhan model kayak begini? Nah, kita kembali ke dalam teks kita. Orang-orang Yahudi, teman-temannya itu mengatakan bahwa kamu itu diamati, bahaya akan selalu mengikuti dan mengancam kamu. Mungkin sekali kamu akan satu kali ditangkap dan kamu menjadi tahanan, ya. Dan di dalam konteks inilah, maka kita melihat Paulus punya 1001 alasan untuk menjadi cemas, bukan? Kalau orang dikatakan, kamu diikuti, hidupmu terancam, mungkin kamu akan ditangkap, masukkan penjara, dan ujung-ujungnya mungkin kamu akan dihukum mati. Kira-kira gelisah nggak tuh orang? Pastilah, pasti gelisah, ya. Dan yang saya mau soroti bukan berarti kemudian saya ingin membalikan sebuah telapak tangan. Saya mau mengatakan demikian. Di tengah-tengah kesusahan yang Paulus dengar tentang pelayanannya, di satu sisi, di lain sisi dia mendengar perkembangan daripada jemaat di Roma. Dan dia bersuka cita karenanya. Orang macam mana ini? Kayak mana mau ku bilang ya?
Medan ya? Kayak mana mau aku bilang ini? Kalau misalnya kita dalam kondisi tertekan, kegelisahan, kita mau nggak diganggu? Nggak mau kan? Wah, kita akan mencoba untuk melindungi diri sendiri dan mengatasi kegelisahan tersebut. Gitu ya. Semua berita-berita dari luar mungkin kita akan sortir, selektif, nggak mau terima. Gitu. Ya, dan kita lihat apa yang Paulus katakan ketika dia mendapatkan berita seperti itu, cukup banyak alasan yang membuat dia kemudian merasa aku khawatir. Tapi ketika dia mendengar ada pekerjaan Tuhan di tempat lain dan iman daripada jemaat itu tersebar, dia bergirang. Dia bersuka cita. Berdoalah supaya model kayak begini kita punya, hidup rohani begini kita punya. Tuhan, bolehkah saya punya hidup rohani seperti ini? Bahkan tempat itu pun dia juga belum pernah kunjungi, tapi dia percaya apa yang dia dengar itu benar. Dan dia bersyukur dalam doanya kepada Tuhan. Wah, saya mau mengatakan ini kestabilan daripada kerohanian. Orang yang tidak pernah merasa puas dan terganggu daripada hidupnya karena dia tidak pernah merasa cukup apa yang Tuhan buat kepadanya. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa bersyukur. Yang pasti adalah ngedumel. Bersyukur apa sih artinya? Yuk kita definisikan. Bersyukur apa artinya? Merasa cukup. Thank you. Apalagi? Apa? Bersyukur itu berterima kasih. Itu sinonim. No problem. Memperjelas. Merasa puas. Oke, itu adalah berkaitan dengan perasaan. Kaitannya dengan Tuhan gimana? Melihat pekerjaan Tuhan. Jadi kalau pekerjaan Tuhan pukul seseorang tuh bersyukur, terima kasih Tuhan kau pukul dia. Bisa aja ya? Bisa aja. Bisa saja. Bersyukur itu ada sebuah pengakuan bahwa yang Tuhan buat benar dan baik. Pengakuan bahwa semua yang Tuhan buat bagiku itu benar dan baik. Maka kita bersyukur. Ibu Mercy cerita loh. Saya baru ngeh. Ya, setelah beberapa waktu yang lalu dia cerita. Waktu itu kami masih pelayanan di Denpasar. Dia khotbah tentang bersyukur. Dia khotbah tentang bersyukur dan orang suka dengar khotbah dia bersyukur itu. Habis itu dia harus membayar semua ungkapan syukurnya dia. Seperti Tuhan memaksa dia cerita, Tuhan memaksa dia untuk bersyukur. Setelah ada vonis dari dokter, saya positif kanker. Waduh, dia bilang susah sekali. Bagaimana bisa menerima ini benar dan baik? Ya, dipaksa untuk seorang bisa menyusun khotbahnya itu bagus, baik, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu satu hal. Jadi berkat bagi diri sendiri apa enggak? Wah, ini ujian kerohanian. Saudara susun khotbah, itu menjadi berkat bagi dirimu sendiri. Dan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bagi dirimu sendiri adalah apa yang dapat engkau rasakan dalam kemajuan kerajaan Allah dalam hidupmu. Ya, saya bilang ngomong berkhotbah di sini nggak tentu harus hamba Tuhan ya.
Saudara, yang ngajar sekolah minggu pun juga itu adalah hamba Tuhan buat atau pendeta buat anak-anak sekolah minggu. Atau siapa saja yang melayani Tuhan, kau berbicara tentang firman Tuhan, itu adalah yang berdampak bagi kehidupanmu dan itu yang kau bicarakan kepada banyak orang. Wah, itu sangat powerful sekali kalau itu terjadi. Saya merasa ya, pada waktu Ibu Mercy ceritain seperti itu kepada saya terdiam dan double berkaitan dengan saya, atau kemudian berkaitan dengan dirinya sendiri. Dia cerita, kenapa ya, kok saya periksa kok ada benjolan ya. Saya mencoba mencari raut kecemasan di wajahnya, dan saya menemukan di banyak tempat. Kami masih di RMCI saat itu. Dia bilang, aku mau periksa di rumah sakit dekat RMCI Mitra, rumah sakit Mitra situ. Dia periksa, dia balik, terus dia bilang lagi, saya mau periksa sekali lagi. Kamu mau temenin saya enggak? Dan pada waktu lihat hasil ronsennya, dokternya berkata, betul-betul semua ini begini. Ya, kecurigaan itu di atas 80%. Saya merasa ini adalah model kedua. Dia belajar untuk bersyukur. Saya terdiam melihat dokternya menunjukkan ini semua ini. Yang di pikiran saya adalah, kenapa harus dia kena juga Tuhan? Enggak cukupkah hanya saya? Dan itu yang terjadi. Semenjak kemudian melalui sebuah proses, saya janji sama Tuhan. Semua proses yang akan dia lewati, saya harus ada bersama dengan dia. Ratusan kali kami bolak-balik ke rumah sakit. Dan selalu ada. Saya janji, saya harus mendampinginya. Jadi dia double untuk bersyukur. Ya, karena kita belajar semua yang Tuhan buat itu adalah baik dan benar. Berdamai dengan ini, engkau melewati apapun kondisi stabil. Kerohanianmu akan stabil. Ya, karena kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan, itu akan menjadi masalah yang makin menggelisahkan dan menakutkan. Loh, hari ini kok studinya lebih bersifat aplikatif ya. Tapi anyhow, karena memang demikian firman Tuhan itu diberikan gitu. Karena ini adalah eksposisi gitu ya, jadi saya tidak akan membawa saudara untuk hal yang mentah-mentah, kira-kira begitu. Yang mentah-mentah saya sudah coba selipkan. Kalau kamu masak, maka taruhlah garam sedikit, lalu rasakan, enak gak? Bagaimana caranya? Perhatikan struktur pikiran Paulus. Itu punyanya Paulus, itu bukan punya kamu. Apa yang ada di pikirannya, itu yang kamu dalami. Masuk dan menemukan apa yang berkecamuk dalam pikirannya. Bagaimana dia menyelesaikan problema dalam pikirannya dan kaitan dengan kerohaniannya. Jangan kesampingkan pikiran daripada orang ini. Siapapun dia yang tulis Alkitab. Karena itu punya dia. Kita masuk dan menyesuaikan, mengikutinya. Itu cara kita belajar Alkitab. Ya. Dari situ baru kita tarik dalam konteks kita saat ini. Baru kita melihat kekayaannya. Ada pertanyaan sampai sini? Yes. Nampaknya sudah menunggu-nunggu ya. Menunggu-nunggu ya. Paulus ini kan menulis surat Roma ini berarti komunikasi itu belum pernah Roma. Dia menulis surat itu kan. Nah berarti kalau begitu dalamnya surat Roma ini, ya pasti, wah itu luar biasa. Ini nanti akan kita soroti di dalam ayat yang ke-9. Kita akan menemukan sisi lain daripada Paulus. Minggu depan kita belajar. Ya artinya dia memang Paulus ini belum belajar banyak. Ya ini kan dia dengar iman
Betul. Udah pelajari atau udah cari informasi tentang Roma dan sebagainya ya Pak. Lihat loh. Salah satu yang saya kagumi dari ayat yang ke-9 ini, dan ini menjadi doa saya pribadi juga. Saya mau seperti itu loh Tuhan. Dia nggak kenal. Nggak pernah ke sana. Ya, nggak pernah ke sana. Tapi dia menempatkan dirinya sebagai gembala di kota Roma. How come? Bagaimana caranya itu? Kalau saya menjadi gembala di GRI Buaran misalnya, saya berusaha kenal, siapa ini? Kebiasaan apa? Saya cari tahu. Salah satu yang saya deketin di awal-awal itu adalah Pak Martahan. Khotbah pertama saya di sini saya bilang gini, pagi-pagi saya tanya kepada siapa ya? Pak Donald apa? Pak Donald, bahasa Bataknya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus itu apa? Pak Donald berbilang, oh tanya kepada Bapak itu. Pak Martahan, nggak tahu Pak Martahan masih ingat apa enggak? Saya tanya, Pak Martahan langsung, dan saya masih ingat, dia guru pertama saya. Dia mengajar. Amang dan inang deha holangin Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diajarkan pertama, ceket langsung. Amang dan inang deha holangin Tuhan Yesus Kristus. Betul nggak? Ya holongi. Betul ya. Yang dikasih. Iya, itu dia. Kenapa saya kejar seperti itu? Saya ingin kenal, gitu. Kalau saya kenal, pengembalaan saya bisa berjalan, gitu kan? Saya dikasih tahu loh, GRI Buaran itu 90% orang Batak semua. Saya bilang, tepok jidat. Saya orang Ambon, semuanya orang Batak. Bagaimana caranya? Maka saya harus melebur diri. Melebur diri dalam arti, saya nggak pernah kenal Bapak Ibu sekalian sebelumnya kan, betul ya? Nggak pernah tahu dan semuanya, dan merupakan sebuah nuansa yang baru sekali bagi saya. Tapi saya masuk ke dalam dan dengan mengenal itu saya bisa menjadi seorang gembala yang baik. Hope. Dengan pengenalan itu. Sekarang saya sudah belajar lebih banyak sekarang. Tersonggot aku. Tersonggot. Terkejut. Terkejut. Gitu. Ya. Baik. Ya. Ya. Itu dia. Ini berkali-kali saya ngomong. Enggak tahu nih siapa nih. Apakah orang-orang yang pada waktu pencurahan Roh Kudus mereka hadir di Yerusalem? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan kalau saya Paulus, dan saya rasa mungkin ya, saya rasa Paulus pasti akan sangat berterima kasih kalau orang ini datang ke sana dan berbicara tentang Tuhan Yesus. Seorang yang mempunyai kerohanian yang stabil adalah dia tidak terganggu kalau pekerjaan Tuhan dilakukan oleh orang lain dan berhasil. Sebab dia melihat ini cara Tuhan bekerja. Enggak harus saya. Itu sebab saudara, kalau saya masuk ke dalam, yang saya bicara tadi, saya masuk ke dalam pelosok-pelosok, di kaki gunung Lawu lah, di kaki gunung inilah, saya masuk ke dalam sana, saya lihat ada pendeta-pendeta yang sangat bersahaja sekali. Oh, saya seperti ingin, kalau mau bilang, saya membungkukkan diri dan memberi hormat kepadanya loh. Kenapa? Dia mau loh pelayanan di situ. Ada jemaat yang dia bimbing menjadi seorang gembala di tempat itu. Saya akan angkat topi dan acung jempol dan membungkuk, memberi hormat kepada hamba-hamba Tuhan seperti ini. Gitu. Paulus tidak pernah tahu siapa dia.
tapi dia mengakui pekerjaan Tuhan melalui orang ini. Dan menariknya adalah dia langsung menempatkan diri, aku mau menjadi gembala di dalam jemaat Roma. Ini nanti minggu depan kita bicara ayat yang ke-9 ini. Saudara, saya akan agak sedikit pelan untuk di dalam Roma 1 ayat 1 sampai 16 gitu, karena ini seperti meletakkan dasar, fondasi di dalam pelayanan Paulus gitu ya. Kita bisa belajar banyak ya tentang sifat seorang Kristen, sikap seorang Kristen gitu. Jadi siapa dia nggak tahu. Sungguh mati. Kalau ditanya lagi saya juga nggak tahu. Kita akan tahu nanti di sorga. Siapa dia? Lalu Pak mungkin mengomongkan mungkin minggu depan baru kita bahas yang ayat 11 itu Pak. Sebab aku ingin melihat kamu memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ada problem apa? Nah, minggu depan ya. Karena tadi bilang mungkin minggu depan. Oke, minggu depan. Dan saya melihat ini Pak, peta perjalanan Rasul Paulus itu ke Roma itu dari Kaisarea Pak ya. Betul. Panjang. Itu kalau nggak salah misi yang ketiga kalau nggak salah ya. Keempat ya. Ya, sebelum akhirnya dia berhenti di Roma, dia ditangkap di sana. Betul. Betul. Dia ditangkap di sana dan ini adalah perjalanan terakhir dia dan dia tidak pernah keluar lagi dari sana. Dibunuh pada saat Kaisarea itu ya Pak. Iya. Berarti dia Rasul Petrus Pak ya dibunuhnya Rasul. Iya. Ya. Nah, dari surat Roma kita melihat tentang jiwa seorang pelayan. Niat seorang pelayan, perjuangan seorang pelayan. Sehingga kalau saya mengajak saudara untuk melihat kitab Roma, mungkin kita tidak akan semua bagiannya ya, tapi kita akan lompat-lompat. Ya, tapi ayat 1 sampai 16 ini fondasi, sehingga kita harus pelan-pelan. Nanti setelah itu mungkin kita akan lompat kepada pasal yang keberapa gitu ya. Itu sebab kemarin saya kepingin pakai komputer di sini sebab saya punya tab, saya bisa munculkan ayat Alkitabnya, lalu saya bisa coba lihat kaitan-kaitan saya. Kita kan cuma menghafal kita nggak tahu pakai. Gitu. Nah, Pak Lukson dengar? Itu sebenarnya ngomongnya ke Pak Lukson tuh di belakang, karena dia adalah penguasa di sini. Penunggu. Nanti mungkin minggu depan kita akan lebih awal untuk siapin ini. Oh, kalau ada petanya kita akan bisa melihat. Itu akan lebih lengkap, lebih kaya, lebih wah. Betul. Jujur aja ya, banyak mahasiswa teologi baca ini hampir nggak pernah lihat peta di belakang. Apa sih lihat peta? Apa sih? Hei, enak aja, apa sih itu. Peta, lihat perjalanan Paulus memberitakan Injil. Ada peta yang lebih bagus, lebih lengkap daripada yang ini. Ini cuma 3 warna, putih, hitam, abu-abu. Kita bisa lihat. Iya. Saya kalau belajar kitab Pasal Rasul, Alkitab, buku panduan, peta. Lihat. Sampai di mana kamu sekarang? Oh, oke. Yuk, kita doa ya. Tapi memang kemungkinan yang tadi yang Bapak bilang, itu kemungkinan bahwa itu memang ada pendatang-pendatang dari Roma. Kalau di sini yang di hari Pentakosta, di sini saya bacakan ya Pak ya. Kita orang Partia, ya, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ya. Jangan hina pendatang-pendatang. Jangan hina orang-orang Kristen yang kelihatannya kita lihat, nggak mungkin. Jangan hina. Paulus memberikan penghormatan bagi mereka. Oke. Tentang Pentakosta. Yuk kita doa dan
Paul akan doa bagi kita semuanya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar mengenai Roma Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus mampukan kami, kiranya Tuhan yang terus memberikan kami kesempatan untuk kami terus bisa belajar ya Bapa, dan kami mau diajar ya Bapa melalui setiap kegiatan kedalaman kita ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.